Firman Tuhan hari ini diambil dari Roma pasal 5 ayat 1 sampai ayat yang kelima. Sebab itu kita yang dibenarkan karena iman, kita hidup dalam damai sejahtera dengan Allah oleh karena Tuhan kita Yesus Kristus. Oleh Dia kita juga beroleh jalan masuk oleh iman kepada kasih karunia ini. Di dalam kasih karunia ini kita berdiri dan kita bermegah dalam pengharapan akan menerima kemuliaan Allah. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan, dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan, karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Saya memberikan tema khotbah hari ini adalah tahan uji. Amin. Tahan uji. Saya yakin betul bahwa setiap orang yang tahan dalam ujian, dia akan mengalami keberhasilan. Amin. Dia akan mengalami keberhasilan. Dan ujian itu sangat penting. Ujian itu sangat dibutuhkan oleh semua orang. Dan ujian adalah wajib bagi setiap umat manusia harus mengikuti ujian. Amin. Harus mengikuti ujian. Tidak ada orang yang tidak sekolah tiba-tiba ada ikuti ujian. Betul tidak? Tidak ada orang yang tidak sekolah tiba-tiba mau ikuti ujian kelas 6 SD. Tidak ada orang yang tidak pernah sekolah tiba-tiba orang mau ujian naik kelas 1, ujian kelas 1 naik kelas 2, dia mau ikut ujian. Paling dia harus sudah ikut pendidikan, amin. Dia sudah ikut sekolah. Mulai kelas 1 dia ikut sekolah. Lalu kemudian dia mungkin mulai mengikuti ujian. Ujian dinyatakan lulus, dia naik kelas ke kelas 2. Sampai kelas 2 dia akan ikut ujian lagi, baru naik kelas 3. Dinyatakan dia lulus ujian, dia naik kelas 3 dan seterusnya sampai dengan perguruan tinggi. Saya yakin di dalam kita ini ada jemaat Tuhan yang sampai perguruan tinggi. Itu artinya bahwa mereka sampai perguruan tinggi, sampai selesai kuliah, paling tidak mereka mulai dari bawah. Amin. Mulai dari kelas 1 SD sampai seterusnya sampai mereka perguruan tinggi. Itu artinya bahwa melewati semua proses itu harus melalui ujian. Amin. Harus melalui ujian. Tadi lagu kita bilang apa? Mengikuti proses hidup kita. Amin. Jadi seorang yang tanpa melalui ujian, dia tidak akan mengalami kenaikan. Ya, harus melalui ujian. Nah, kalau dunia ini saja harus melewati proses ujian untuk dia bisa naik jenjang, apalagi di dalam Tuhan. Amin. Ternyata di dalam Tuhan juga proses untuk mendapatkan seseorang yang mempunyai kenaikan jenjang sebagai anak Tuhan harus melalui ujian. Amin. Harus melalui ujian. Abraham dijuluki menjadi seorang bapa bagi semua orang percaya karena Abraham melewati proses. Amin. Sampai ada ujian. Sehingga Abraham dinyatakan lolos dalam ujian. Abraham akhirnya dijuluki, dinaikkan Tuhan menjadi kedudukan yang paling tinggi, yaitu menjadi bapa bagi semua orang percaya. Amin. Bapa bagi semua orang percaya. Dan dari keturunan Abraham, semua keturunan Abraham akan mendapat berkat. Itulah Abraham mendapatkan peringkat yang tertinggi. Kenapa? Karena Abraham
melewati semua proses. Dia diuji, ya, imannya diuji, karakter diuji, sikapnya diuji, tutur katanya diuji, semuanya diuji, saudaraku. Sampai terakhir apa yang terjadi? Abraham diuji. Sampai dengan anak pergumulan, satu-satunya anak yang disayangi. Bukan Abraham berkeluarga langsung 2-3 tahun ada anak. Berpuluh-puluh tahun dia terus bergumul sampai usia 100 tahun baru Abraham punya anak. Itu artinya anak yang paling disayangi. Anak pergumulan, satu perjuangan yang sangat panjang. Tapi justru Tuhan menguji iman Abraham. Tuhan bukan tidak mau memberikan Abraham anak, tapi Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan Abraham. Bahwa melalui pergumulan yang begitu panjang itu baru Tuhan beri, ya, untuk apa? Untuk bisa dipakai cara untuk mencoba menguji iman Abraham. Bahwa apakah benar Abraham ini akan melewati ujian ini? Apakah Abraham mau anak yang digumuli sampai ratusan tahun, ya, sampai 100 tahun baru dapat anak ini? Apakah dia rela memberikan, mempersembahkan kepada Tuhan? Dan apa yang terjadi, saudara yang dikasihi Tuhan? Iman Abraham diuji dan Abraham lolos dari ujian itu. Amin. Abraham lolos dari ujian itu. Abraham dinilai oleh Tuhan bahwa Abraham hebat. Dia tidak segan-segan memberikan anak tunggalnya, dipersembahkan bagi Tuhan. Itulah Allah menguji iman Abraham. Dan Allah menentukan bahwa Abraham lolos dalam ujian. Amin. Setelah semuanya itu Allah mencoba Abraham. Ia berfirman kepadanya, Abraham, lalu sahutnya, ya Tuhan. Firman-Nya, ambillah anakmu yang tunggal itu, yang engkau kasih, yakni Ishak. Pergilah ke tanah Moria dan persembahkanlah dia di sana sebagai korban bakaran pada salah satu gunung yang akan kukatakan kepadamu. Terus, keesokan harinya pagi-pagi bangunlah Abraham. Ia memasang pelana keledainya dan memanggil 2 orang bujangnya beserta Ishak anaknya. Ia membelah juga kayu untuk korban bakaran itu. Lalu berangkatlah ia dan pergi ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Ketika pada hari ketiga Abraham melayangkan pandangannya, kelihatanlah kepadanya tempat itu dari jauh. Kata Abraham kepada kedua bujangnya itu, tinggallah kamu di sini dengan keledai ini. Aku beserta anak ini akan pergi ke sana. Kami akan sembayang, sesudah itu kami kembali kepadamu. Lalu Abraham mengambil kayu untuk korban bakaran itu dan memikulkannya ke atas bahu Ishak anaknya, sedang di tangannya dibawanya api dan pisau. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama. Lalu berkatalah Ishak kepada Abraham, ayahnya. Bapa, sahut Abraham. Ya anakku, bertanyalah ia, di sini sudah ada api dan kayu, tetapi di manakah anak domba untuk korban bakaran itu? Sahut Abraham, Allah yang akan menyediakan anak domba untuk korban bakaran baginya, anakku. Demikianlah keduanya berjalan bersama-sama, sampailah mereka ke tempat yang dikatakan Allah kepadanya. Lalu Abraham mendirikan mezbah di situ. Disusunnyalah kayu, diikatnya Ishak anaknya itu, dan diletakkannya lah di mezbah itu di atas kayu api.
Sesudah itu Abraham mengulurkan tangannya, lalu mengambil pisau untuk menyembelih anaknya. Tetapi berserulah malaikat Tuhan dari langit kepadanya. Abraham, Abraham, sahutnya, ya Tuhan. Lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu, dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ku ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah, dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Lalu Abraham menoleh dan melihat seekor domba jantan di belakangnya yang tanduknya tersangkut dalam belukar. Abraham mengambil domba itu lalu mengorbankannya sebagai korban bakaran pengganti anaknya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang, di atas gunung Tuhan akan disediakan berik kemuliaan bagi Tuhan Yesus. Jadi sini sudah jelas, Abraham punya iman diuji. Anak tunggal, anak yang dikasihnya itu, ketika diminta Tuhan, dia berikan. Amin. Dalam perjalanan, Abraham tahu persis ketika Ishak bertanya, di sini sudah ada kayu api, sudah ada pisau, tapi di manakah anak domba itu? Saudara tahu? Kira-kira Abraham sudah tahu belum? Abraham tahu bahwa anak domba adalah anaknya sendiri, tapi Ishak tidak tahu. Karena Ishak tidak tahu, maka Ishak tanya, di manakah anak domba itu? Abraham dengan iman mengatakan, Tuhan yang menyediakan. Amin. Tuhan yang menyediakan. Seringkali kita menjadi orang yang paling takut. Seringkali kita menjadi orang yang paling bimbang, tidak berani. Tidak berani kita ketika kita diminta Tuhan sesuatu. Kita takut, kita tidak bisa berbuat apa-apa. Kita sedang diuji, mengalami ujian-ujian kecil. Kalau kita mempelajari kisah ini, kita akan menjadi orang yang berani. Amin. Bilang saya menjadi orang yang berani. Kok hanya 2 orang saja? Saya menjadi orang yang berani. Iya. Saya menjadi orang berani. Kalau datang gereja tidak berani, bagaimana mau persembahkan harta benda kita bagi Tuhan? Amin. Kalau hari ini Tuhan bilang, empal jual rumah, jual empal punya rumah, kasih di gereja, mau ke tidak? Kira-kira empal mau tidak? Tidak mungkin, saudaraku. Amin. Semua kita pasti rela. Saya mau kasih tahu, Abraham punya keyakinan penuh bahwa sekalipun anaknya dipersembahkan bagi Tuhan, di atas gunung itu Tuhan menyediakan. Amin. Kita menjadi orang pemberani, siap diuji, dan kita harus bertahan dalam ujian iman ini. Karena di balik daripada ujian iman ini ada kuasa Allah, ada rencana Allah. Ada rencana Allah yang ingat bagi kehidupan kita. Sebetulnya kita bisa meraihnya itu. Namun karena mengapa kita tidak bisa meraih? Karena kita tidak bisa tahan dalam ujian iman ini. Kita tidak bisa tahan, kita tidak mampu. Tuhan bukan menguji Abraham langsung hal yang besar. Dia menguji dari hal yang kecil, saudara. Dari satu tempat ke tempat yang lain. Allah perintahkan Abraham segera pindah. Dia pindah. Dia jalan. Sampai tempat itu, ya sepertinya Abraham sudah nyaman. Tuhan bilang apa? Pindah lagi ke tempat lain. Dia pergi, saudaraku. Kalau kita tidak akan berani. Abraham terus dibawa Tuhan dalam situasi rencana Tuhan. Dan sampai terakhir, Allah harus meminta, menguji Abraham. Berikanlah anakmu kepadaku. Abraham sebagai orang yang percaya pada Allah, siap, dia siap berikan semuanya, saudara. Dia tidak bimbang, dia tidak ragu. Kenapa? Tuhan adalah dia yang punya segala milik. Surga bumi milik Tuhan, amin. Makanya dia percaya, apapun yang Tuhan minta akan kuberikan semuanya. Kenapa? Karena segala sesuatu itu datang daripada Tuhan.
Oleh sebab itu Abraham lolos dalam ujian dan dia mendapatkan pujian. Amin. Allah memuji kehebatan Abraham. Dia lolos dalam segala ujian. Hari ini jemaat Tuhan kita harus belajar. Kita harus belajar bagaimana kita sebagai anak-anak Tuhan, sebagai orang-orang percaya, hamba-hamba Tuhan, pelayan-pelayan Tuhan, kita harus siap mengikuti ujian iman ini. Amin. Karena di balik daripada ujian ini ada kuasa yang besar terjadi. Ada janji-janji Allah. Kita tidak boleh menjadi orang penonton. Guru kepala sakit kalau di sekolah ketemukan murid yang hanya jadi penonton. Di sini ada guru berapa orang ini. Kira-kira kepala sakit kita. Murid ini datang hanya menonton. Dia ajar dia diam-diam saja. Disuruh ini dia diam saja. Harus kalau jam keluar dia keluar. Harus itu nanti masuk sekolah dia masuk lagi. Begitu. Tapi dia diam-diam. Guru kepala sakit. Nanti sampai mau dekat ujian mau kasih ini Diana berapa nilainya. Tidak sekali. Ayo orang mendatang ke sekolah dan duduk diam saja. Dia ajar juga dia diam saja. Suruh kerja dia diam saja. Akhirnya Leni dia punya guru agama tidak bisa pusing kepala juga. Mau kasih nilai apa orang diam-diam saja. Tuhan tidak mau kita menjadi orang yang diam-diam. Amin. Tuhan mau supaya kita menjadi orang yang bergerak maju siap ya melangkah dan melayani pekerjaan Tuhan, menghadapi tantangan. Amin. Sebab tantangan itu merupakan satu ujian untuk kita tekun di dalam Tuhan. Mulai berseru, ya Aba ya Bapa. Menyerahkan diri pada Tuhan, percaya pada Tuhan. Hidup dalam Tuhan, mau melakukan pekerjaan Tuhan. Agar kita mendapatkan ya lolos dari ujian, kita harus siap diuji. Ya. Abraham menjadi bapa yang luar biasa, saudaraku. Abraham diuji lolos, ya. Abraham lolos dalam ujian, Ishak lolos dalam ujian, Yakub lolos dalam ujian, Yusuf lolos dalam ujian. Amin. Lolos dalam ujian. Kalau kita mau lolos dalam ujian, sungguh-sungguh dengan Tuhan dan siap terima ujian. Ujian apa yang kita hadapi hari ini? Harus kita punya kesaksian. Jadi kalau disuruh bersaksi, bangun bersaksi. Hari ini kemarin saya kepala sakit. Ya mungkin saya kepala sakit sekali. Saya sebetulnya hari ini tidak datang ibadah. Tapi saya mau ikut Tuhan. Saya mau datang pada Tuhan. Ini adalah satu ujian. Satu tantangan. Ya, satu cara bagaimana untuk mempengaruhi kita menjadi orang yang nyaman di dalam rumah. Kita sedang hadapi ujian. Segala persoalan yang kita hadapi, segala kesulitan yang kita hadapi, segala masalah yang kita hadapi, sebetulnya kita sedang diuji oleh Tuhan. Amin. Amin. Tuhan Yesus saja diuji, saudara. Tuhan Yesus saja dicobai. Tuhan Yesus anak Allah itu saja dicobai. Iblis tahu bahwa sebagai manusia 100% Yesus pasti lapar. Amin. 40 hari 40 malam. Iblis tahu Yesus sudah lapar. Apa yang dicobai? Jika aku anak Allah, buatlah batu ini jadi roti. Siapa sih yang tidak mau roti? Siapa yang dikasih roti tidak mau? Tolak. Oh, saya tidak mau. Saya yakin kalau taruh roti di sini, tidak ada yang menolak roti. Amin. Karena roti itu enak. Roti itu enak, saudaraku. Dan semua orang pasti tergiur ketika ditawarkan roti, dikasih roti, ya, disidangkan roti. Tuhan Yesus mengajar kita, ingat baik-baik, sebagai orang-orang percaya, para pengikut Kristus, kita juga harus siap menghadapi ujian supaya kita lolos dari ujian. Amin. Hari-hari ini banyak orang tidak lolos dari ujian. Kenapa? Karena tawaran yang begitu sangat menarik. Tawaran yang begitu sangat indah. Tawaran yang sangat menggiurkan. Membuat orang tidak sabar, bahkan tidak tahan. Akhirnya dia menerima tawaran itu. Banyak yang sedang jatuh dalam ujian ini.
Bagi kita sebagai anak-anak Tuhan harus hati-hati dalam menghadapi setiap ujian. Amin. Amin. Waktu dulu saya masih kecil, remaja, dan saya mendengar orang tua omong. Karena orang tua tahu bilang begini, bahwa kami itu pasti satu ketika akan pergi merantau. Satu hal diingatkan oleh orang tua bahwa hati-hati kalau kamu pergi kerja dengan orang. Pasti di sana kamu akan dicobai macam-macam. Kamu akan dicoba. Coba dengan apa? Mereka akan buang-buang uang dalam rumah. Diuji itu. Mereka orang tua pesan memang. Kalau kau lihat di dalam rumah itu uang mereka mulai buang-buang, hambur-hambur, atau lepaskan di situ, kau ambil dan kembalikan. Karena itu mereka sedang mencoba engkau, sedang menguji engkau. Kalau itu kau lolos semuanya, tuan cuma rumah atau bos itu akan sangat suka dengan kita. Mungkin hari ini dia buang 100.000, kau sudah lolos. Oh ini bos, ini ada uang jatuh, kau kasih. Kita pikir itu uang jatuh, tapi tidak, itu bos ada buang di situ, tujuan untuk mencoba kau. Amin. Kalau ceras itu dia lolos, ambil dan dia serang sama bosnya. Bosnya kasih 200 lagi, kasih tinggal 200 lagi. Ya. 200.000 itu dia lolos, ambil kembali, dia kasih kembali. Oh ini dia terus mencoba, ya. Lama-lama dikasihlah 1 juta, kerja 1 juta. 1 juta ini dia jujur ke tidak. Begitu dia ambil, hilang, akan ketahuan bahwa ternyata anak buah ini tidak jujur. Di dalam segala kehidupan kita ada ujian, amin. Makanya kita belajar seperti Abraham, Ishak dan Yakub, belajar seperti Yusuf. Di mana tempat dia ada, tempat itu jadi berkat. Amin. Amin. Kenapa? Orang yang jujur, orang yang takut akan Tuhan, diberkati Tuhan. Kita betul-betul belajar ini. Di mana Yusuf ada, tempat itu diberkati Tuhan. Amin. Diberkati Tuhan. Sampai terakhir, kejujurannya diuji, ketaatannya diuji. Yusuf jadi apa? Yusuf menjadi penguasa kedua di kerajaan Firaun. Tuhan sedang memanggil kita, Tuhan sedang menguji kehidupan kita. Sejauh mana kita menjadi anak yang taat pada Tuhan. Orang yang taat akan mendapatkan berkat dari Tuhan. Amin. Mendapatkan janji dari Tuhan. Bahwa di tempat ini Tuhan menyediakan. Amin. Itu orang-orang yang taat. Tuhan mau menguji kita. Melalui apa? Mungkin melalui persoalan-persoalan tertentu. Tuhan sedang menguji kehidupan kita. Melalui masa-masa tertentu, Tuhan sedang menguji kita. Lalu kita bilang begini, Tuhan tidak adil. Kenapa? Saya ikut Tuhan, tapi ini masalah terlalu berat buat saya. Tuhan bukan tidak menolong kita, tapi Tuhan menguji kita sampai sejauh mana Tuhan mendapatkan iman kita itu betul-betul berpengharap pada Tuhan. Ya, Tuhan mendapatkan kita betul-betul orang yang taat pada Tuhan, orang yang takut akan Tuhan, orang yang setia pada Tuhan. Dan kalau kita setia pada Tuhan, lolos dalam ujian ini, sama kita tahu bahwa apa yang kau minta dalam nama Yesus semuanya akan diberikan Tuhan. Amin. Yohanes 15 ayat yang ke-7. Jika kamu dalam aku dan firmanku itu dalam kamu, minta apa saja, amin. Minta apa saja, semuanya akan diberikan kepadamu. Hanya orang-orang yang sudah lolos dalam ujian, amin. Hanya orang-orang yang sudah lolos dalam ujian. Dia akan menerima janji Allah, ya. Dia akan menerima janji Tuhan. Dikatakan bahwa di dalam gunung ini, di dalam tempat ini Tuhan menyediakan. Kenapa firman itu terjadi? Karena Tuhan melihat bahwa Abraham lolos dalam ujian, sehingga dikatakan di tempat inilah Tuhan menyediakan, ya. Dan Abraham menamai tempat itu Tuhan menyediakan. Sebab itu sampai sekarang dikatakan orang di atas gunung Tuhan akan disediakan. Amin. Di rumah tangga kita, di keluarga kita, dalam usaha kita,
di dalam tempat kerja kita akan disediakan Tuhan kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang yang siap diuji dan lolos dalam ujian. Amin. Di dalam tempat kerja kita Tuhan akan menyediakan. Di dalam pelayanan kita Tuhan menyediakan. Di dalam pekerjaan kita Tuhan akan menyediakan. Keluarga kita Tuhan akan menyediakan. Kalau kita siap memberi diri diuji sampai Tuhan dapatkan kita lolos dari ujian itu. Kita tahan. Seringkali kenapa orang tidak tahan dalam ujian? Karena dia tidak mampu. Ingat baik, bahwa orang yang tidak tahan uji akan banyak melakukan pelanggaran. Amin. Amin. Orang yang tidak tahan dalam ujian itu gampang melanggar segala aturan. Gampang melakukan hal-hal yang tidak baik. Gampang melakukan hal yang jahat. Itu kenapa? Karena mereka tidak tahan dalam ujian. Ditawarkan ini mau, ditawarkan itu mau, disorong ini mau, disorong itu mau. Kenapa? Inilah tawaran. Inilah saat kita diuji. Mereka akan jatuh dalam tantangan. Mereka akan jatuh dalam ujian itu. Sebagai anak-anak Tuhan, jemaat Tuhan yang baik hari ini, kita mau siap memberi diri kita diuji oleh Tuhan. Amin. Kalau ada masalah, ada tantangan apapun, kita harus menanggapi dengan menanggapi secara positif segala supaya kita menganggap ini Tuhan sedang menguji saya. Tuhan sedang menguji saya. Jangan sampai kita menganggap seolah-olah ini masalah terlalu berat. Orang yang lolos dalam ujian akan mendapatkan pujian. Kita lihat di sini. Orang yang bertahan dalam ujian akan menerima janji Allah. Janji, kalau mau mengalami janji Allah harus melewati ujian. Amin. Ujian kecil besar kita harus lewat semuanya. Ketika saya mengenal Tuhan, di situ baru saya tahu bahwa ternyata masalah yang saya hadapi ini saya sedang diuji oleh Tuhan. Ternyata masalah yang saya hadapi ini saya sedang diuji oleh Tuhan. Karena ketika saya tahu bahwa ini saya sedang diuji oleh Tuhan, maka saya menghadapinya dengan penuh keterangan. Amin. Karena apa? Karena saya tahu. Ishak itu, Abraham itu tahu, saudara. Abraham tahu, maka dia tenang sekali. Sebagai seorang ayah pasti dia rasa seperti ini ada satu hal yang menekan kehidupannya. Dia seperti rasa goncang, saudaraku. Bagaimana anak tunggalnya, anak yang dikasih mau disembeli, mau dipersembahkan, mau dibuat korban bakaran. Sebagai manusia pasti Abraham juga rasa sepertinya rasa kehilangan. Tapi sebagai orang beriman dia siap menyerahkan. Amin. Siap menyerahkan. Mari kita mulai belajar memberikan persembahan yang terbaik bagi Tuhan. Jangan pernah takut. Jangan pernah takut bahwa Tuhan akan menyediakan segala yang baik dari hidup kita kalau kita mau sungguh-sungguh dengan Tuhan. Amin. Jangan pernah takut, jangan pernah ragu sedikit pun, saudaraku. Ingat baik. Iman kita sedang diuji. Jangan pernah mengatakan bahwa kalau saya mempersembahkan ini nanti saya kekurangan. Tidak ada. Tidak pernah berkekurangan. Amin. Tuhan bilang apa? Ujilah dahulu aku. Apakah aku tidak bisa membuka tingkap langit dan mencurahkan segala berkat sampai berkelimpahan? Uji dulu. Amin. Uji. Tuhan menguji kita dan Tuhan juga menyuruh kita untuk menguji kembali Tuhan. Amin. Menguji kembali. Apakah Tuhan tidak membuka tingkap-tingkap langit? Uji dulu. Sudah berapa banyak yang Tuhan membukakan tingkap langit buat kita? Amin. Sudah berapa banyak? Begitu kalau kita mau hitung, kita tidak bisa hitung berkat yang diberikan Tuhan sama kita. Amin. Kita tidak bisa hitung, saudaraku. Hitung sudah coba. Kalau kita mau hitung, kita tidak akan bisa membayar Tuhan. Amin. Sampai hari ini kita masih kuat sehat. Kalau Tuhan mau hitung semua pemeliharaannya atas hidup kita, kita tidak mampu membayar. Kita tidak mampu membayar. Saya memberikan satu cerita, satu kesaksian, di mana ada seorang bapak berusia 62 tahun. Dan tiba-tiba bapak ini tidak bisa buang air kecil. Dan dia sudah mulai mengalami kesakitan. Dan dibawalah dia ke rumah sakit. Di sana dioperasi, dirawat.
2 minggu kemudian, dokter menyatakan bahwa Bapak ini sudah sembuh dan Bapak boleh pulang. Bapak mau pulang, disodorkan sebuah nota. Nota apa? Nota pembayaran dengan sekian jumlah besar banyaknya yang harus dia bayar. Bapak menerima nota ini dan dia menangis meraung-raung. Dia menangis dan dokter mengatakan, kenapa Bapak menangis? Kalau tagihan ini terlalu besar, Bapak bisa bicara sama kita bisa tolong, kita bisa bantu. Bapak ini akhirnya dia buka suara dan dia katakan, dia bilang apa? Saya menangis bukan karena tagihan, tapi saya menangis karena selama 62 tahun saya dipelihara oleh Tuhan. Baru sekarang saya sakit, baru 2 minggu saya mendapatkan tagihan dari dokter. Andai kata Tuhan menagih saya selama 62 tahun, saya bisa bayar atau tidak? Saya tidak bisa bayar. Selama 62 tahun Tuhan memberi berkat, nafas hidup, kekuatan, kesehatan, semuanya gratis. Dengan segala berkat kebutuhan kita, kalau dihitung kita tidak bisa membayar. Kita tidak bisa membayar segala kebaikan Tuhan. Tapi seringkali Tuhan menguji kita dengan hal yang kecil, kita tidak mampu, kita tidak bisa tahan, kita tidak bisa. Amin. Menguji kita dengan hal kecil. Mungkin datang gereja, kita datang ibadah, aduh saya mau pergi ibadah, tapi uang ojek tidak ada. Memang Tuhan kurang apa? Napas hidup saya dikasih Tuhan, aku uang ojek Tuhan tidak kasih. Amin. Ujian kecil saudara. Kita harus betul-betul mulai mengikuti semua proses ujian ini. Amin. Tahun 2001 kita di Jakarta. Begitu habis pakai pakaian mau ke gereja, hujan besar. Tuan rumah dia bilang, aduh bagaimana hujan besar? Saya bilang tidak. Hujan besar kita harus pergi. Amin. Tuhan waktu dia mengorbankan dirinya mati sekau salib itu, tidak pernah dia bilang sakit. Ini sakit sekali. Penganiayaan penyiksaan ini sakit sekali. Tidak. Tuhan siap tunduk sampai dia mati atas kayu salib hanya untuk menebus kita. Bagaimana saya ke gereja? Takut dengan hujan. Saya harus pergi ke gereja. Pergi. Sampai di gereja, lalu kemudian gembala tanya, siapa yang tadi datang dengan hujan-hujan? Saya pikir hanya saya sendiri. Ternyata banyak orang yang datang dengan hujan-hujan. Amin. Ini ujian kecil. Ini adalah strategi iblis untuk menghambat kita supaya kita tidak datang pada Tuhan. Tapi kita bisa melawan. Amin. Melawan. Ujian kecil. Baru hujan saja kita tidak mampu. Bagaimana kalau Tuhan minta sesuatu dari kita yang lebih besar lagi? Bisa tidak? Mungkin kita bilang tidak bisa. Hari ini Tuhan mau, firman Tuhan mau ingatkan kita, mau tantang kita. Jemaat GBI Shalom Jerusalem harus siap menghadapi ujian ini. Amin. Siap menghadapi ujian ini. Karena di balik daripada ujian ini, kalau kau lolos dalam ujian, hidup menjadi dipuji oleh Tuhan. Tuhan yang memuji hidup kita. Amin. Tuhan memuji kita. Karena orang yang lolos dari ujian akan mendapatkan pujian. Jadi biarlah firman Tuhan hari ini mengingatkan kita. Mari kita sungguh-sungguh dengan Tuhan. Dalam kesengsaraan kita diuji. Dalam penderitaan sakit penyakit kita diuji. Dalam kesulitan pun kita diuji. Dalam kekurangan apapun kita sedang diuji. Amin. Amin. Kita diuji saudaraku. Seringkali kita tidak mampu. Mari kita mau siap memberi diri kita diuji oleh Tuhan sehingga sampai Tuhan mendapatkan kita iman yang kokoh dan teguh di hadapan Tuhan. Iman yang kuat di dalam Tuhan. Tegak berdiri dalam Tuhan. Ya, dikatakan bahwa lalu ia berfirman, jangan bunuh anak itu dan jangan kau apa-apakan dia, sebab telah ketahui sekarang bahwa engkau takut akan Allah dan engkau tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu yang tunggal kepadaku. Tidak segan-segan. Amin. Tidak segan-segan untuk menyerahkan anakmu itu kepadaku. Kita tidak belajar, tidak segan-segan untuk memberikan apa yang
Tuhan minta kepada kita. Kita tidak boleh segan-segan. Kenapa? Karena iman kita diuji. Kita sedang menghadapi proses imannya agar kita lolos dari ujian iman ini. Kita sungguh-sungguh di dalam Tuhan. Kita lebih dekat dengan Tuhan. Yesus Tuhan kita. Dia adalah anak Allah, itu saja diuji. Dia dicobai untuk mengetahui bahwa dia itu sungguh-sungguh adalah anak Allah. Dia adalah anak Bapa. Ya, dia adalah Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi hari ini kalau kita mau dijuluki menjadi Bapa bagi anak cucu kita, ya, baik keluarga kita harus menjadi orang yang siap diuji. Saya menjadi Bapa bagi anak-anak saya. Saya mau menjadi Bapa bagi jemaat-jemaat saya. Saya harus siap melewati ujian ini. Amin. Demikian jemaat pun begitu. Menjadi Bapa bagi anak-anak, menjadi Bapa bagi keluarga. Lewati proses ujian ini. Kenapa? Ketika kita melewati proses ujian ini ada kuasa yang terjadi. Ada janji Tuhan. Ya, ada janji Tuhan terjadi dalam setiap kehidupan kita. Jadi marilah kita mulai belajar. Hari ini kita mulai belajar bahwa saya mau beri hidup saya di proses oleh Tuhan. Saya mau diuji oleh Tuhan. Saya mau siap diuji oleh Tuhan. Berikan saya kemampuan untuk saya bisa melewati proses ujian ini. Berikan saya kekuatan. Karena firman Tuhan sudah jelas, ya, sudah jelas bahwa orang yang ada dalam Tuhan, hidup dalam kebenaran, hidup mereka harus diuji oleh Tuhan. Tuhan mau menemukan hidup kita adalah hidup yang benar di mata Tuhan. Tuhan mau menemukan hidup kita adalah hidup yang beriman di hadapan Tuhan. Dan orang yang beriman, orang benar harus melewati proses ujian. Dan bukan hanya itu saja, kita malah bermegah juga dalam kesengsaraan kita. Karena kita tahu bahwa kesengsaraan itu menimbulkan ketekunan. Dan ketekunan menimbulkan tahan uji, dan tahan uji menimbulkan pengharapan. Dan pengharapan tidak mengecewakan karena kasih Allah telah dicurahkan di dalam hati kita oleh Roh Kudus yang telah dikaruniakan kepada kita. Pengharapan tidak pernah mengecewakan dalam persoalan, dalam masalah, dalam penderitaan. Ingat baik-baik, segala apapun yang kita hadapi hari ini, kita sedang diuji. Kita terus berharap pada Tuhan. Karena berharap pada Tuhan, pengharapan pada Tuhan tidak pernah mengecewakan. Amin. Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya yang sedang ada dalam kesengsaraan. Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya yang sedang ada dalam proses iman. Tuhan tidak pernah mengecewakan umatnya yang sedang dalam menghadapi ujian iman ini. Karena di balik daripada ujian iman ini mendapatkan pujian. Kuasa yang terjanji, yaitu di tempat ini Tuhan menyediakan. Amin. Di rumah kita Tuhan menyediakan. Di tempat kerja kita Tuhan menyediakan. Dalam segala pergumulan kita, di mana kita ada, Tuhan menyediakan segala berkat-berkatnya. Amin. 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 Firman Tuhan berkati kita.